terus berkembang, bahkan disebut juga sebagai bulan yang penuh mara bahaya atau dulu. Asumsi negatif tersebut gencar berkembang bahkan hingga pada masa Rasulullah. Berarti masa Rasulullah sudah ada, berarti, ya kan? Namun Rasulullah SAW menampik asumsi tersebut, bahkan dia menyelenggarakan beberapa acara penting seperti pernikahan pada bulan Safar. Hal ini dilakukannya supaya masyarakat tidak terus beranggapan bahwa bulan Safar itu bulan sial. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak peristiwa di bulan Safar, Bu. Pertama, perang Al-Abwa, perang pertama dalam Islam. Menurut sejarah keislaman ada dua macam perang atau jenis perang, yaitu Ghazwah yang artinya perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Yang kedua namanya Sariyah yang artinya perang yang dipimpin oleh para sahabat. Pada saat memasuki tahun pertama Hijriah, bulan Safar, Rasulullah SAW turut serta dalam perang Abwa ya. Abwa. Anak-anak yang Salawiyah belajar nih. Ya. Rasulullah SAW terjun langsung dalam medan perang yang terkadang disebut juga sebagai perang Buat. Yang kedua, perang Khaybar. Berdasarkan buku Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nardi, mengisahkan kedatangan Rasulullah SAW dari Hudaybiyah pada bulan Dzulhijjah. Kala itu beliau tinggal di Madinah dalam beberapa hari di bulan Muharram. Setelah itu di sisa hari pada bulan Muharram ke bulan Safar, Rasulullah menuju perang Khaybar. Ibu yang baru umrah kemarin kayak itu nggak ke Hudaybiyah nggak? Kayaknya enggak ya. Hudaybiyah itu tidak pernah dulu. Ya, yang ada pasar apa itu? Tempat kita minum onta itu kan. Susu onta. Ya. Paling ketok tempat dingin rekreasi ya. Rasulullah pergi dengan pasukannya berjumlah 1.400 orang, 200 pasukan berkuda. Dengan penuh keyakinan Rasulullah mampu melakukan Khaybar yang terdiri dari benteng-benteng terkenal bernama Nahim, Musmusik dan juga Nita. Ibu nggak paham ini. Yang saya maksud nanti jangan beranggapan bahwa intinya bahwa bulan Safar itu adalah bulan kesialan, bulan nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menikah dengan Siti Khadijah itu di bulan Safar, dan dia menikahkan anaknya Fatimah kepada adiknya, adiknya juga bisa sahabat juga, namanya Ali bin Abi Thalib, juga di bulan Safar. Jadi jangan beranggapan ibu-ibu ya beranggapan bulan Safar ini bulan penuh kesialan dan lain-lain. Semua bulan sama. Masalah keburukan, kebaikan bisa kapan saja terjadi di bulan. Apa aja bisa terjadi kalau Allah kehendaki. Ya. Jadi tolong buang anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa bulan Safar bulan penuh dengan kesialan. Wah, jangan nikahin bulan Safar begini. Ternyata itu budaya dari zaman jahiliyah sebelum Rasul. Udah ada. Bahkan Rasul sendiri menampilkan itu semua. Dia menikahi istrinya Siti Khadijah yang pada usia 26 tahun, riwayat lain 25 tahun. Tapi di sini karena udah masuk perhitungan bulan, masuknya 26 tahun. Artinya usia Nabi 26 tahun. Siti Aisyah berapa? Siti Khadijah 25 sejarah yang kita kenal banyak. Namun kalau lihat kisah ceritanya itu udah menanjak usia 26 sebenarnya. Cuma
nggak digaungkan. Dia 40 tahun. 40. Ya yang kalau lebih nggak memusingkan ya 25 atau 40 gitu aja yang kenal kita kan. Padahal dia udah mulai menanjak nanti. Seperti halnya apa? 25 merangkang gitu. Iya. Udah mendekati seperti tadi. Itu sebenarnya hijrah Rasulullah itu kan yang pertama dari kota Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram kan. Diambillah bulan Muharram sebagai awal daripada hijrah. Padahal waktu itu dia berjalannya Nabi udah melewati Safar, mendekati Safar. Jadi akhirnya ambil aja ke Muharram sebagai awal baru ditentukannya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, jadi bulan Safar bulan sama dengan bulan-bulan lain, tidak ada bedanya, ya Bu? Ya. Tidak ada bedanya, nggak ada istilahnya larangan-larangan bulan, nggak ada. Kalau larangan sholat bagi ibu-ibu ada ketika ibu-ibu mendapat gangguan menstruasi atau menstruasi. Tambahan itu mah. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu dicatat ini. 4 permata pada tubuh anak Adam. 4 permata pada tubuh anak Adam. Rasulullah SAW bersabda, arba'un jauharin fi jismi bani Adam yusiluhuma arba'atu asya'a. Amal jauharu wal aqlu wal dini wal hayat wal amalu shalih wal qadru yusilul aqla wal hasadu yusilul dina wal thama'u yusilul hayat wal ghibah yusilul amal shalih. Ada 4 permata pada tubuh anak Adam. Maka kalau anak Adam kita semua. Ada 4 permata sebenarnya. Dan 4 permata itu dapat hilang dengan 4 permata, 4 perkara yang buruk. Keempat permata itu adalah akal. Yang kedua agama. Ketiga rasa malu. Keempat amal soleh. Paham Bu? Belum dijelasin. 4 permata pada tubuh anak Adam. Yang pertama akal, kedua agama, ketiga rasa malu, keempat amal soleh. Kemarahan menghilangkan akal. Makanya orang kalau lagi marah akalnya hilang. Ya kan? Apanya mau dibanting. Apalagi kalau marahnya apa? Suami, umpama. Ya kan? Ada orang yang suka banting-banting. Sama suami gak ada Bu. Ada yang ada seisi lemari ya. Ya kan? Banting-banting aja. Perkara apa namanya? Itu dihindari ya Bu ya. Semarah-marah ini kalau suami, kalau bisa jangan ngusakin barang. Soalnya makanya kenapa dikatakan orang yang lagi marah akannya hilang? Karena dia nggak sehat. Piring banting pecah. Piring dibanting pecah kan? Apalagi kuping melindang rusak. Ya kan? Ada yang marah motornya dibakar, orang ada. Yang suami istri. Ada. Orang Ada yang rumah dibakar. Yang orang juga. Peristiwa kemarin udah lama tuh masuk TV. Masuk TV. Orang yang dibakar juga ada. Makanya orang yang sedang marah akalnya hilang. Begitu akalnya dia kembali normal lagi baru menyesal, ya Tuhanku, perabotannya habis, ya kan, pintu rusak, kotor, hangus banget. Makanya orang yang marah hilang akal. Makanya kalau menentukan apapun, keputusan apapun, jangan sampai marah. Bahkan saking keselnya seorang istri
minta cerai kepada suaminya ketika lagi marah, itu tidak jadi hukum. Baik suami juga kalau lagi marah, gue cerai itu contoh, itu nggak jadi, karena harus dalam kondisi sadar. Karena ketika orang lagi marah, akalnya hilang. Paham ya? Yang kedua, agama. Akal merupakan permata rohani ciptaan Allah yang melekat pada diri manusia. Dengan akal dia dapat membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah. Kalau orang marah, akalnya hilang. Agama merupakan satu tatanan nilai dan ajaran yang menyuruh orang berakal untuk patuh pada apa yang telah didakwakan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Agama menyuruh kita untuk sholat, ya ibadah, ngaji, ya kan? Walaupun ngantuk. Iya. Apalagi tengah hari pengajiannya habis jam 12 ke atas begini, sebetulnya selimutan di tempat ruangan AC, ke tempat paling enak, betul nggak? Tapi ketika ibu niat mau ngaji, nah mulailah antara keburukan itu berpisah dengan kebaikan. Sama orang lagi tidur, kata jin itu, udah terus tidur. Begitu kita bangun, gelisah jin. Begitu kami sebut kita ambil sembahyang, mandi, jin mulai pusing kan. Begitu habis sembahyang kita sholat, kabur itu jin. Contohnya begitu. Lawan ya Bu ya. Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah marah, masih marah, Rasulullah SAW bersabda, wahai Muawiyah, ada sahabatnya namanya Muawiyah. Kenal nggak Muawiyah? Yang dulu saya pernah ceritakan, Muawiyah ketika dia meninggal dunia ada 70.000 malaikat, ya kan? Matahari sinarnya terhalang oleh sayap malaikat karena Muawiyah meninggal dunia. Kata Jibril, Muhammad, ya kan waktu Muhammad di tengah-tengah hari, pagi hari keluar dari rumahnya, lah kenapa matahari nggak bersinar? Ternyata itu sayap-sayap malaikat. Terus Jibril datang, emang ada apa? Kata Jibril, Muhammad tahu nggak kamu? Hari ini sahabat Muawiyah meninggal dunia. Ya kan? Amalan apa sih Muawiyah? Masih ingat nggak? Ayo dah. Ya, ingat. Apa itu? Hulhuk. Masih diamalin nggak? Masih. Nah, bagus. Muawiyah amalannya itu setiap hari baca hulhuk terus, duduk baca hulhuk ini udah sempet ngomongin orang udah sempet. Ya kan? Semua baca hulhuk. Ketika mati, malaikat berlapis-lapis sampai 70.000 menghalangi matahari. Nah, Muawiyah, Bu, kata Rasulullah, hindarilah marah, karena marah dapat merusak iman. Iman juga bisa rusak kalau marah. Sebagaimana pahitnya buah sabir yang dapat merusak manisnya madu. Buah sabir kan pahit. Tahu nggak buah sabir? Pahit banget. Sudah saking pahitnya madu kalah. Iya kan? Karena sudah pahit. Ini hadis nih, hadis Al-Baihaqi terkait dengan hasud. Rasulullah sudah bersabda, hindarilah hasud, sebab hasud itu menghapus pahala kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu. Hasud, tahu hasud? Iri, itu hilangan dari sebab begitu dah. Iri hati, tetangga, pembelian, selama kita yang pemberian, ya, tersiksa batin kita oleh melihat, ya kan? Sementara kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kita ini berbeda-beda. Biar satu kandung juga nggak sama, walaupun warisannya dikasih sama, tetap aja hasil akhirnya tidak akan sama. Karena memang udah siklus hukum alam, memang begitu Allah menciptakannya. Kalau di satu kampung ini orang kaya semua, nggak ada yang mau sampah, ya kan? Nggak ada santunan, nggak ada.
makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya yang membantu miskin. Nah, dari antara itu semua, hilangkanlah cara hatimu, jangan sampai punya perasaan iri, dengki. Yakinnya begini, gua ngapain dengki sama dia ya? Dia mah enak-enak, ketawa-tawa cekikikan dalam gua, sakit ya kan? Iya. Kurus kering. Besoknya beli mobil, aku gua sakit. Ya, bodoh amat. Harusnya kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya. Ya kan, tetangga kita udah punya mobil. Ya kan? Mudah-mudahan bisa dinikmati dan kapan-kapan kita bisa ngajak sama dia, kan begitu. Jadi kita selalu bersyukur sehingga Allah tambah nikmat kita. Alhamdulillah ya, orang-orang udah berangkat umroh lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa dia kita ke bawah suatu saat kapan nanti akan bisa berangkat. Jangan kita mikirin enak amat tuh ya, gua kesel kita. Dari mana tuh duitnya? Wah, kepo. Jangan mikirin soal orang berangkat umroh, kita yang lagi mikirin orang. Terima kasih loh lagi buat. Dikasih nama sejatanya. Amin amin, terima kasih. Apa dikasih nama? Katakan pada orang yang selalu dengki kepadaku, ini kata penyair ini. Tahukah kamu pada siapa kamu berbuat jahat? Kamu berbuat jahat pada Allah atas ketentuannya. Jika kamu tidak rela dengan apa yang telah diberikan kepadaku, Tuhan membalas kedengkianmu dengan menambah nikmat padaku, lalu menutup semua pintu permohonan. Artinya apa? Kalau kita dengki kepada orang itu tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dia terus dapat pengampunan, dapat nikmat terus. Lah kita sebaliknya, Yang iri ya. yang iri sebaliknya, malah Allah tutup Pintu rahmatnya Allah tuh. Allah tutup, nggak dikasih lagi. Lah gua ngasih dia, apa lu yang gitu deh. Ya kan, lu yang usir. Lah gua niatnya ngasih ke dia. Ya bersyukur Ya, syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat itu ada. Ngomong-ngomong udah jam berapa? Belum, masih hangat kok. Masih. Jadi yang mau dinikmati. Ibu yang dirahmati Allah, Yuni makan sesuap-sesuap kok Bu Haji. rasa malu tahu ya Bu ya? Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Jadi begini, kalau malu ya, laki-laki Bu, gibah malu ya. Rasa malu itu seperti begini, itu laki-laki pakai anting, ya kan, menyerupai perempuan, harusnya malu. Dia laki-laki jenisnya. Nah itu masuk rusaknya iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Hilang imannya. Malu. Tahu malu? Budayakan rasa malunya harga diri juga. Kadang-kadang ada orang yang rasa malunya kurang, berarti sebagian dari imannya kurang. Contoh lain apa? Begitu kondangan corok-corok, ya kan, yang punya rumah baru ngasih piring, dia hilang. Nyomot. Dia hilang, masuk ke dalam tas. Karena malunya nggak ada, yang lain berarti ngeliatin. Mata-mata yang lain ngeliatin. Malunya dia hilang, masukin aja di tas. Berarti kan hilang rasa malunya nih. Ya Bu ya? Iya kan? Mungkin juga Kecuali dipersilahkan. Kalau malu itu bisa jadi beribadah juga kan. Contoh misalnya orang lain kok ibadahnya tekun, sedangkan kita nggak, harusnya kita malu gitu sama Allah. Kalau itu pengertiannya begini, Apa? artinya kita iri melihat orang lain rajin ngaji, rajin ke majlis iri taklim, positif. ya kan? Irinya Kenapa? positif. Pahala ngaji besar banget sampai makhluk-makhluk Allah yang terbang di angkasa, burung, ya kan? Makhluk Tuhan
Tuhan yang melata di permukaan bumi, sampaikan hiu yang ada di dasar laut, semuanya beristighfar mohon ampun kepada orang yang ngaji. Dia enak banget ngaji ya. Hah? Iri kebaikan. Iri kebaikan. Ya, bukan iri orang lain dapat nikmat, bukan. Ghibah adalah menceritakan keburukan yang ada pada diri orang lain tanpa sepengetahuannya. Nih. Ghibah apa ghibah? Ghibah atau ghibah? Tahu. Sementara itu jika keburukan yang dibicarakan itu tidak ada pada diri orang yang ditujukan, itu merupakan dusta. Jika keburukan tersebut diucapkan langsung di hadapan orang yang bersangkutan, itu disebut caci maki. Tapi nggak ada orang yang ngomongin orang di depannya. Iyalah, Allah. Kalau ngomongin orang di depannya namanya caci maki, marahin sekalian dia nggak. Tapi kalau ngomonginnya di belakang, namanya ghibah. Sementara orang yang ngomongin kagak tahu. Tapi hati-hati, amal ibadah ibu yang soleh-soleh diambil untuk orang tersebut pahalanya. Jadi ghibah itu seperti api memakan kayu bakar. Api memakan kayu bakar. Ada yang tersisa kan? Abu, ya. Kata orang dulu yang menang jadi arang, orang berantem tuh ya. Jadi dua-duanya nggak manfaat ya. Manfaat kalau abu. Arang juga manfaat. Buat nyate. Abu manfaat. Buat dibing zaman dulu. Zaman dulu. Tapi kan beda abu. Tapi nggak sebaran abu. Iya, beda abu. Ya, jadi istilahnya dua-duanya nggak manfaat lah. Dianggapnya dua-duanya tidak bermanfaat. Itu manfaatnya. Semar. Mekar ya. Apa yang hindarkan ini sifat-sifat ghibah, Allah. Ghibah, percuma kita menyimpan amalan yang banyak kecuali kalau kita kotori dengan ghibah. Kita kotori dengan ngomongin orang. Kata Bang Haji Loba kenapa tuh? Iya kan? Lidah itu sangat tajamnya lebih dari Bicaralah asal jangan ngomongin. Pokoknya apapun yang ada di dalam mata kita, ya kalau kita melihat sesuatu, jangan suka. Ini kadang-kadang orang apapun ngomong, orang belum sini bukan. Apa yang dia lihat langsung dia kata, iya kan? Ini hilangkan Buya, karena kita ngomongin orang merusak amal soleh kita. Iya. Nggak terasa, tuh dikit-dikit habis. Kadang-kadang suka gini. Bener, saya mah bener banget mah. Apa yang diomongin ini? Suka gitu Ya, nah, apalagi menguatkan begitu sementara orang yang bersangkutannya tidak bertentu kata begitu, nggak ada konfirmasi. Karena apa dia bisa? Oh, selalu kan begini-begini. Karena dia punya rasa. Kemarin dibahas toh. Dan Rabu lalu. Ya bikin-bikin. Saya yang bertanya kan. Gimana cara? Ghibah kan? Nah ini sekarang dibahas. Makanya kata Rasulullah, tuba liman sabalahu aibuhu an qulubin nas. Celaka orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia sibuk mencari-cari, mengorek-ngorek aib yang kekurangan pada diri orang lain. Aib Semut di ujung lautan kelihatan. iya. Dan bukan mata. Kayak kelihatan itu. Tuba liman sabalahu aibuhu an qulubin nas. Ya kan, celaka orang. Nah, beruntung orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia tidak sibuk mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Kok nggak dikasih komen? Kok nggak dikasih jempol? Sebaiknya hindarkan yang Belajar yang mana? Ibu ya, karena 4 permata yang ada dalam tubuh kita ini, 4 permata itu tadi 1, 2, Agama, 3,
Rasa malu. Keempat, itu akan hilang, ya kan? Kalau kita rusak dengan hal-hal yang tadi. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ibu yang dirahmati Allah, ini karena suara saya lagi buya-buya, jadi kurang begitu indah ngomongnya. Doain besok mudah-mudahan naik panggung besok Jumat, mudah-mudahan besok seger. Ada lagi pertanyaan Gus sebelum Tuh, ini? wajib tati kali. Sebelum tutup? Enggak. Cukup. Ibu yang dirahmati Allah, kadang orang pulang haji ya, pulang umroh, kita minta doa kepada orang. Taqabbalallahu umratak wa ghafara dzambak wa akhlafa 'alaika nafaqatak. Semoga Allah menerima umrahmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan memberi ganti untuk biaya perjalanan. Amin. Ini begitu. Jadi doanya begitu, Bu. Ya kan? Ini jangan doa apa doanya. Masih ingat nggak dulu saya pernah sampaikan ya? Jadi ada tetangganya kan memang orang iri lah ya. Orang iri. Sudah tetangganya pulang haji. Orang-orang udah mana-mana udah pada labu ngelokin minta doa. Kan begitu kan? Karena dari riwayat menyatakan orang yang pulang haji membawa pakaian dan didampingi para malaikat. Kemudian dia entar, biarin orang sepi aja udah datang. Tetangganya nih bukan orang jauh, bukan mengintip aja dari rumahnya. Oh masih ada tamunya. Lah giliran waktunya udah malam, waktu tidur tetangganya baru datang. Siapa? Saya. Oh baru sempet. Itu malasan dah ya. Nah sementara itu pulang haji suami istri, karena di sana di maktab di sana ribet rupanya ya.